Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat dan kemurahan-Nya. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, Engkau berkati kami, Engkau menyertai kami. Kami akan baca firman-Mu, tolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam dunia yang terus berubah ini, seringkali kita menghadapi berbagai tantangan yang menguji iman dan semangat kita. Seiring dengan perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi, banyak dari kita merasa tertekan dan sulit untuk tetap fokus pada tujuan rohani kita. Namun firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengingatkan kita untuk tetap teguh dalam iman dan tetap melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan penuh semangat. Yakni bahwa segala usaha kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Nah, kita akan coba melihat beberapa bagian di dalam bagian ini. Berdiri teguh dalam iman di tengah ketidakpastian. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi situasi yang tidak pasti, baik dalam pekerjaan, hubungan, relasi, maupun di dalam kesehatan. Ketidakpastian ini bisa mengganggu ketenangan dan fokus kita. Namun Paulus mengingatkan kita untuk tetap berdiri teguh dalam iman, meskipun lingkungan sekitar mungkin tidak mendukung. Dalam masa kini, berdiri teguh dalam iman berarti tetap setia pada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan juga tentunya nilai-nilai yang ada di dalamnya. Meskipun kita mungkin menghadapi tekanan untuk mengikuti arus dunia. Ini adalah panggilan untuk memiliki dasar yang kuat dan tidak tergoyahkan seperti yang diajarkan oleh Kristus. Bagian yang kedua, kita diingatkan juga tentang jangan goyang mengatasi krisis dan perubahan di dalam kehidupan ini. Dunia saat ini penuh dengan perubahan yang cepat dan seringkali tidak terduga. Dari krisis ekonomi hingga isu sosial. Dalam situasi seperti ini kita mungkin merasa goyang dan tidak stabil. Namun firman Tuhan mendorong kita untuk tidak membiarkan krisis-krisis ini mengubah keyakinan dan tujuan kita. Menghadapi perubahan dan krisis dengan iman yang teguh berarti memandang setiap situasi sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan dan mempercayakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Memang hal ini kadang membuat kita tidak mudah dengan situasi yang ada, keraguan-raguan, ketidakpastian dengan berbagai perubahan yang luar biasa. Tapi firman Tuhan ingatkan kita untuk kita tidak goyang, tidak beralih, tidak bergeser, tetap sesuai dalam kebenaran firman Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Nah, bagian selanjutnya kita juga diingatkan untuk tetap melakukan pekerjaan Tuhan dengan semangat. Firman Tuhan ini menekankan pentingnya bagaimana kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh semangat, dengan antusias. Di masa kini ini bisa berarti terlibat dalam pelayanan gereja, ya, misalnya berkontribusi dalam komunitas, atau kita juga bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan tetap berintegritas dan penuh di dalam kasih. Di mana setiap tindakan yang kita lakukan dengan motivasi untuk memuliakan Tuhan adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Semangat dalam melayani tentunya menyadari bahwa setiap usaha, baik besar kecil, itu memiliki nilai di mata Tuhan. Jadi mari kita mulai melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita tetap membangun relasi dan jangan sampai kesibukan kita
melupakan ya bagian tanggung jawab kita sebagai anak-anaknya untuk kita mengerjakannya. Kenapa? Karena jerih lelah kita itu tidak sia-sia. Semuanya Tuhan perhitungkan. Salah satu dorongan terbesar dari kebenaran firman Tuhan ini adalah keyakinan bahwa semua jerih payah kita dalam pelayanan Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Dalam dunia yang seringkali tampak mengabaikan usaha-usaha kecil dan tanpa pamrih, kita mungkin merasa upaya kita tidak berarti. Namun saudara, Tuhan menjanjikan bahwa semua usaha kita dalam namanya memiliki makna dan dampak kekal. Ini memberi kita harapan dan dorongan untuk terus maju meskipun hasilnya mungkin tidak langsung terlihat. Kita bersyukur beberapa hari kita sudah ada di Rote melayani. Ada banyak ya, mulai dari anak SMP, anak SMA, anak-anak sekolah minggu, orang dewasa, kita ada KPI. Mungkin bagi sebagian orang melihat ini sesuatu yang sia-sia sepertinya begitu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa benih yang ditabur itu akan bertumbuh. Kapan kita nggak tahu. Tapi suatu saat nanti benih itu akan bertumbuh dan ada orang-orang yang akan mengalami perubahan di dalam Tuhan. Ya, ini tahun ketiga ya kita di Pulau Rote. Awal waktu mengenal ya kita tetap menabur. Tahun kedua kita mulai melihat ada perkembangan, ada orang-orang yang Tuhan juga pakai, Tuhan yang tolong sehingga terjadi penambahan. Nah, tahun ketiga ini kita juga melihat lebih luas lagi ya, di mana ada banyak keluarga yang mulai kembali kepada Tuhan. Ada satu pos, satu daerah ya di pesisir pantai itu dulu gerejanya tidak layak ya. Hari ini puji Tuhan gerejanya layak sekali untuk beribadah, untuk mereka memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, yang ini lagi baru ya, ada satu daerah, ada satu keluarga juga yang sudah menyerahkan tanahnya untuk dipakai ya, membangun ibadah, membangun gereja di sana. Kemarin kita sempat berdoa. Kita percaya satu saat nanti, satu hari nanti akan berdiri gereja di sana, akan ada banyak orang yang datang memuji, menyembah Tuhan. Ada sekitar 8 suku di daerah itu yang dimana mereka sudah mendengar Injil dan kita rindu ada perubahan. Kita percaya tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika kita mengerjakan di dalam dan untuk Tuhan. Jadi apapun yang Bapak Ibu Saudara juga lakukan hari ini, selama kita kerjakan di dalam Tuhan dan untuk Tuhan, percayalah tidak ada sesuatu yang sia-sia. Nah, kiranya 1 Korintus 15 ayat 58 ini menjadi pengingat yang kuat ya untuk kita semua dalam dunia yang terus berubah dan seringkali penuh dengan tantangan, di mana kita dipanggil untuk tetap berdiri teguh dalam iman, tidak goyang oleh keadaan, dan setiap kita kiranya tetap melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan penuh semangat, dengan keyakinan bahwa setiap usaha kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kita dapat melangkah maju dengan keberanian, iman, dan pengharapan. Kiranya renungan ini boleh menjadi dorongan bagi kita untuk terus setia dalam panggilan Tuhan dan melayaninya dengan sepenuh hati. Apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan memberkati kita semua dalam setiap langkah perjalanan iman kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Kebenaran firman-Mu mengingatkan bahwa kembali apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, segala sesuatunya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami hanya sebagai alat, kami adalah hamba-hamba-Mu yang tidak berguna, tapi Engkau boleh melayakkan, memakai setiap kami, bila kami juga menggunakan dan mengerjakannya dengan penuh sukacita, semangat di dalam Engkau. Berkati apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah Engkau percayakan, kiranya suatu saat nanti, satu waktu nanti, ada banyak hal yang Tuhan boleh nyatakan dan singkapkan, dan ada banyak orang juga boleh mengalami perubahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.